my channel, Vincentia Channel. Oke, tadi kalian sudah lihat ya. Sebelum dimulai, tentu aja saya sudah memberikan atau kalian sudah melihat foto-foto yang sudah saya bagikan dan kalian lihat terlebih dahulu tadi. Nah, mungkin kalian gak asing nih kira-kira sesuai dengan judulnya. Yang akan kita bahas dalam video kali ini itu tentu saja tentang bullying. Nah, kalian tentu saja tidak asing dengan istilah bullying ini ya. Tapi tahu gak sih kalian kalau bullying itu sebenarnya adalah kata dari bahasa Inggris ya. Sedangkan bahasa Indonesianya sendiri itu adalah perundungan. Oke, tapi karena menurut saya kalian itu lebih familiar dengan istilah bullying, maka dalam video ini saya akan tetap menggunakan istilah bullying ya. Biar kalian mungkin merasa lebih dekat aja lah dengan istilah itu ya, karena mungkin dengan perundungan itu belum terlalu akrab lah gitu ya. Oke, jadi so yuk kita bahas sama-sama. Oke. Oke, tentu aja kalian sudah mungkin ya secara umum kalian sudah tahu lah ya bullying itu apa. Tapi di sini saya mencoba untuk menjelaskannya dengan lebih simpel biar kalian itu lebih mudah memahaminya ya. Oke, bullying itu yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyakiti ataupun menakut-nakuti orang lain. Nah, bullying itu sendiri bisa dilakukan oleh satu orang kepada orang lain ataupun bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang lain juga. Nah, agar kalian tahu juga ya, bullying itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun gitu. Jadi yang namanya bullying ataupun pelaku ataupun korbannya bullying ini, dia nggak memilih jenis kelamin tertentu ya. Bisa jadi itu anak-anak, bisa jadi itu remaja, bisa jadi itu orang tua, seperti itu. Jadi bahkan mungkin aja bisa jadi bapak ibu guru menjadi korban bully, atau justru sebaliknya nih, siswa menjadi korban bully dari bapak ibu gurunya, misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Terus, tapi memang sih yang paling banyak mengalami bullying ini tentu saja adalah usia sekolah ya. Baik itu dari usia SD sampai dengan usia SMA. Seperti itu ya. Nah, untuk bullying sendiri itu ada 4 bentuk bullying ya. Yang pertama itu adalah bentuk bullying secara fisik. Dari namanya aja sudah jelas ya, secara fisik. Jadi bentuk bullying ini itu adalah yang melibatkan kontak fisik. Nah, bisa jadi misalnya memukul, menendang, melukai, kayak gitu ya. Jadi yang berbentuk fisik, berkelahi misalnya seperti itu. Nah, untuk yang bentuk bullying secara fisik ini tentu aja itu adalah yang paling mudah teridentifikasi. Jadi mudah kita lihat gitu. Ada buktinya, misalnya ada memar ataupun ada luka-luka seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah bentuk bullying secara verbal. Nah, kalau secara verbal ini misalnya nih menghina, mengejek, lalu mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, tidak pantas seperti itu. Bisa juga misalnya nih mengeluarkan kata-kata terkait dengan misalnya bentuk fisik ataupun sara seperti itu ya, bisa menghina agama, menghina budaya tertentu. Nah, bahkan misalnya nih kalian menghina bentuk fisik, itu juga salah satu sering disebut dengan body shaming ya. Hati-hati, misalnya kalian katain nih teman kalian, dasar hitam kamu, dasar gendut kamu, nah kayak gitu. Atau mungkin aja tanpa disengaja kalian itu melabel ataupun memberi cap ke teman kalian. Misalnya itu loh si endut itu misalnya gitu, atau itu loh yang si hitam itu gitu. Itu secara tidak langsung kalian sudah membuli dia gitu ya. Sebenarnya memberikan cap-cap seperti itu tuh sudah termasuk dalam membuli seseorang. Jadi hati-hati ya, karena jika orang itu tidak terima bisa saja dia melapor sehingga nanti masalahnya akan panjang kalau sudah sampai ke jalur hukum. Jadi harus hati-hati sekali ya, karena body shaming itu pun nanti juga bisa dibawa sampai dengan ke jalur hukum. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata ya, karena juga bisa jadi mungkin saja walaupun mungkin teman kalian itu merasa bahwa nggak masalah dibuat seperti itu ataupun udah dia
diam aja mungkin, tapi kan kita tidak tahu di dalam hatinya seperti apa. Bisa jadi nanti dia menjadi stres karena mungkin seringkali, ataupun jadi dia semakin tidak percaya diri karena banyaknya orang-orang yang mengatakan dia demikian, seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali, itu adalah bentuk bullying secara verbal. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga itu adalah bentuk bullying secara sosial. Nah, kalau bentuk bullying secara sosial ini, misalnya nih ya, kalian mengajak mengajak teman kalian untuk tidak bergaul dengan salah satu dari teman kalian yang lain. Nah, seperti itu. Lalu bisa juga kalian berkumpul lalu bergosip, misalnya menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ini juga mengucilkan orang lain secara bersama-sama. Nah, ini adalah bullying secara sosial ya. Jadi hati-hati sekali, dengan hoax juga harus hati-hati sekali, karena itu juga ada hukumnya. Kalau orang tersebut merasa dia tidak seperti itu dan tidak menerima, maka nanti juga bisa panjang ya. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga bisa sampai kepada jalur hukum. Hati-hati sekali. Nah, lalu yang keempat, ini mungkin yang lagi ngetren, yang lagi tenar ya, yaitu adalah cyberbullying. Nah, kalian pasti tahu ya cyberbullying itu. Cyberbullying itu banyak banget sekarang ini ya, sepertinya memang lagi marak-maraknya cyberbullying ini. Cyberbullying ini sangat marak terjadi. Biasanya juga karena apa? Kalian kan pasti punya media sosial. Nah, dari media sosial ini cyberbullying itu sering terjadi. Misalnya nih, ada komentar-komentar yang kurang bagus, kata-kata kotor, lalu menyebarkan video-video dan sama menyebarkan berita bohong dari media online, misalnya seperti itu. Mungkin aja yang tadinya dia hanya percaya dirinya di media sosial, sehingga mungkin dia akan lebih aktif dan suka menyebarkan hal-hal yang tentu saja belum bisa dipastikan kebenarannya. Itu juga hati-hati sekali ya, karena nanti bisa kena undang-undang ITE seperti itu. Jadi untuk kalian yang mungkin belum pasti dengan berita-berita seperti itu, jangan langsung menyebarkannya ya, karena itu semuanya nanti bisa sampai ke jalur hukum, dan kalau sudah sampai ke jalur hukum susah lagi nanti untuk mau diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi kalau cyberbullying itu menuntut kalian untuk jangan sampai berbicara yang misalnya mengetik ataupun berkomentar yang buruk-buruk, mengatakan yang aneh-aneh dari media sosial, seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati sekali. Jadi jaga banget yang namanya kata-kata kalian, jaga banget terutama jari kalian lah yang harus berhati-hati dalam mengetik, memberikan komentar, dalam membagikan tautan-tautan seperti itu. Jadi ingat ya, hati-hati sekali. Ada beberapa hal yang tentu saja bisa kalian lakukan jika kalian menjadi korban bully ini ya. Yang pertama tentu saja adalah kalian temui orang yang menurut kalian tuh bisa kalian percayai. Lalu kalian ceritakanlah semuanya, unek-unek kalian, apapun seperti itu. Dan ya tentu saja berharap kalau orang tersebut akan membantu kalian ya pastinya. Jadi jangan takut untuk bercerita, jangan jadikan itu sebagai beban kalian sendiri, ceritakanlah dengan orang lain. Nah, kalau misalnya terjadi di sekolah, temuilah guru kalian, wali kelas kalian, atau guru BK kalian, atau siapapun guru yang menurut kalian bisa percaya dengan guru tersebut. Ceritakan, dan bagaimana nanti pasti guru itu akan berusaha untuk membantu kalian ya. Lalu yang selanjutnya itu temui, kalau misalnya kalian di luar ya, temui orang yang berwenang. Misalnya kalau memang itu sudah berlebihan, bisa jadi kemanalah kalian melapor. Memang orang itu bisa kalian percaya dan tentu saja bisa membantu masalah kalian gitu ya. Oke, lalu salah satu juga yang paling penting itu, kalau misalnya kalian menjadi korban bully, kalian harusnya itu memang berusaha, jangan takut, tetap berusaha untuk percaya diri. Walaupun mungkin biasanya kalau misalnya nih ya, si pelaku bully ini, mereka tuh akan semakin senang ketika melihat si korbannya ini kayak takut, sedih, gelisah gitu, marah bahkan gitu, biasanya mereka semakin senang. Tapi coba kalian tetap percaya diri, tunjukkan dengan prestasi-prestasi misalnya ya, seperti itu. Ya memang ini susah, tapi coba tadi kalian lakukan terlebih dahulu, yang berceritalah dengan orang lain, jangan jadikan itu sebagai
bebannya kalian sendiri ya. Lalu yang selanjutnya itu kalian harus sebisa mungkin hindari konfrontasi fisik. Misalnya nih ternyata kalian dibully dan kalian marah lalu kalian justru memukul. Nah justru itu nanti masalahnya akan besar lagi ya. Dan jadi sebisa mungkin hindari yang namanya konfrontasi fisik ya. Oke, mungkin itulah yang bisa kalian lakukan jika kalian itu menjadi korban bully. Jangan diam aja lah intinya gitu ya. Oke, ada beberapa dampak ya yang bisa terjadi kepada korban bully ini ya, yang tentu saja sangat bisa mengganggu sekali gitu. Yang pertama ini bisa jadi penurunannya prestasi akademis. Jadi mungkin kalau misalnya ini masih di usia sekolah, tentu saja karena keseringan dibully jadi prestasinya menurun. Nah itu bisa sangat terjadi seperti itu. Lalu bisa juga terjadi bahwa justru adanya kekerasan. Karena apa? Orang yang merasa dibully tadi dia berusaha untuk balas dendam ya. Kalau memang dia merasa dia tidak terima selalu dibully, selalu dikucilkan, bisa jadi aja akhirnya dia melakukan balas dendam. Dan yang selanjutnya itu bisa jadi dia menjadi takut untuk bersekolah. Jadi nggak percaya diri, merasa bahwa ngapain sih aku ke sekolah, nanti paling juga ujung-ujungnya aku diejek, dihina, dibully sama teman-teman aku, kayak gitu ya. Kadangkala seperti itu ya. Lalu biasanya orang yang juga menjadi korban bully itu cenderung lebih menyendiri, lalu kurang percaya diri, ya sangat kurang percaya diri biasanya. Nah ini yang betul-betul kasihan gitu kan. Jadi semakin dibully justru dia akan semakin tidak percaya diri dan akhirnya sendiri saja kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu bisa jadi ya yang parah banget, bahkan lebih parah banget itu sampai dengan depresi. Dari stres sampai akhirnya memunculkan depresi ya, dia sudah nggak tahu lagi, dia bingung mau kemana lagi. Akhirnya yang terjadi cuma seperti itu. Bahkan jika memang sangat parah sampai nggak sanggup lagi menahan itu semua, bisa terjadi juga gangguan mental. Dan yang lebih buruknya lagi bisa sampai bunuh diri. Tentu aja sebenarnya kalian itu nggak asing ya dengan yang namanya bully ini tadi, yang tentu saja dampaknya sangat fatal sampai dengan bunuh diri. Banyak banget loh, terutama kalau di luar negeri ya, beberapa artis-artis itu ada yang bahkan depresi lalu akhirnya bunuh diri karena mungkin gak kuat ya, karena sering dibully oleh fansnya seperti itu. Jadi kalau memang kalian membuli teman kalian tuh hati-hati sekali ya, karena bisa jadi secara tidak langsung kalau sampai teman kalian stres lalu sampai ya bunuh diri ya, jangan sampai lah sebenarnya kalau sampai itu terjadi. Tapi ya secara tidak langsung kalian itu adalah yang menyebabkan itu, bisa aja kalian itu ya seperti pembunuhnya lah gitu ya. Nah mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi ya. Saya harap itu nggak akan terjadi sama kalian semua. Semuanya baik-baik aja ya, harus ya bertemanlah sebaik-baiknya, jangan sampai hal itu terjadi ya, karena luar biasa sekali ya dampak bully ini. Memang dipikirnya mungkin sepele ya, terlihatnya sepele, tapi sebenarnya dampak jangka panjangnya itu sangat luar biasa. Jadi saya harap kalian semuanya bisa lebih memahami ya bahwa bullying ini sebenarnya sangat berbahaya ya, untuk semuanya, baik untuk pelakunya juga maupun untuk si korban. Karena tadi kalau memang si korban itu sudah ingin balas dendam, dia sudah sangat tidak terima, bisa jadi si korban ini menjadi orang yang justru sangat agresif gitu ya. Jadi nanti dampaknya bahkan ke si pelakunya. Jadi itu juga sudah pernah terjadi ya. Justru si korbannya ini kesal, marah, sehingga yang jadi korban justru dibalik si pelakunya tadi, si pelaku bulinya yang menjadi korban. Seperti itu ya. Jadi tolong banget kalian jaga semuanya ucapan kalian, baik itu secara langsung maupun secara media sosial melalui media internet ya. Hati-hati, internet itu bagus, tapi bagaimana caranya kalian menggunakannya dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Oke, seperti itu ya penjelasan tentang bullying. Walaupun memang saya berusaha menjelaskannya sesingkat mungkin, walaupun ya mungkin gak singkat-singkat banget, tapi ini sudah sesingkat. Cobalah kalian share
ataupun komen di kolom komentar ya, bagaimana pengalaman kalian terkait dengan yang namanya bullying ini. Apakah kalian mungkin pernah menjadi korbannya, misalnya korban bullying secara mana nih, secara fisik, secara sosial, ataupun cyberbullying seperti itu. Komen di kolom komentar ya. Aku pengen tahu nih, apakah kalian bahkan justru kan sebagai pelakunya. Oke, cukup sekian dulu video untuk kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.